Hai sahabat penjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai, Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, kita buka buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 154 dulu ya. Udah? Oke. Nah, di video kali ini kita akan membahas masih berkaitan dengan Dayu statement atau pernyataan Dayu. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan ulang. Kira-kira statement atau pernyataan apa yang Dayu sebutkan itu terkait dengan masa lalunya. Oke. Contohnya di sini sudah ada ya. Di sini Dayu when she was a baby. Dayu ketika dia masih kecil. Nah, di sini akan ditulis banyak sekali. Ada 12 ini contohnya. Nah, aku sudah meletakkannya ya. Aku sudah menuliskan di sini. Oke, jawabannya. Kita bahas sama-sama. Oke. Yuk langsung kita mulai aja ya. Dayu when she was a baby. Dayu ketika dia masih bayi. Nah, pernyataan pertama yang kita dapat adalah number one. She could not do anything. Dia tidak bisa, dia dulu tuh tidak bisa melakukan apapun. Nah, kita bisa tahu dari could-nya ini ya, itu could itu merupakan bentuk past atau bentuk lampau dari can. Kemudian, her parents and her older brother took care of her. Orang tuanya dan kakak laki-lakinya menjaganya. Nah, itu kita bisa lihat dari took-nya itu ya, verb 2. She didn't sleep with her mom. Dia tidak tidur dengan ibunya. Jadi dia dulu tuh tidak tidur dengan ibunya. She slept in the baby cot and in her parents' bedroom. Jadi dia tuh tidur di ranjang bayi di kamar orang tuanya. Kemudian apa lagi nih? Number 5-nya, her brother slept in his own bedroom. Nah, kakaknya itu tidur di ruangannya sendiri. Her mom breastfed her for 2 years. Ibunya menyusui sampai berusia 2 tahun. When she cried, her parent and her brother calmed her down. Ketika dia menangis, orang tuanya dan saudara laki-lakinya itu atau kakaknya itu menenangkannya. When she was afraid of something, they comfort her. Ketika dia khawatir dengan sesuatu, mereka itu menghiburnya. Her dad often carried her around in the morning sun. Ayahnya sering membawanya berkeliling di pagi hari. Nah, jadi semuanya ini menjelaskan tentang masa lalunya ya. Jangan lupa untuk itu. Oke, lagi lanjut ya. Number 10. When she got older, they spoon-feed her. Ketika dia tumbuh dewasa, mereka menyuapinya. She play with her brother. Dia bermain dengan saudara laki-lakinya. She was naughty. Dia nakal. Her brother never got angry with her. Kakak laki-lakinya itu tidak pernah marah kepadanya. He was very patient with her. Dia tuh sangat sabar dengannya. Oke, lanjut ya. Ini ada Dayu when she was in the kindergarten. Jadi ketika Dayu di TK. Nah, pernyataan apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, she started her kindergarten when she was 5 years old. Number 2, she did her kindergarten for 2 years. 1 years in the Kindi A and 1 years in the Kindi B. Jadi dia sekolah TK itu selama 2 tahun, 1 tahun di TK A dan 1 tahunnya di TK B. Her Kindi was near her home. Jadi TK-nya itu sangat dekat dengan rumahnya. She walked to her Kindi with her mom or her brother. Jadi dia berjalan ke TK itu dengan ibunya atau dengan kakak laki-lakinya. Sometimes she went with her dad on his bicycle. Sekali dia tuh dulu tuh dengan bapaknya menggunakan sepeda motor.
In the classroom, her teacher read story to the student. Nah, di ruang kelas, gurunya itu membacakan cerita kepada murid-murid. The students sang happy songs. Murid-murid itu bernyanyi lagu-lagu bahagia. They color picture. Mereka dulu tuh mewarnai gambar ya. Kemudian they play with dough and colorful paper. Mereka tuh bermain tanah atau bermain adonan dan kertas warna-warni. In the playground, they play sliding. Nah, di taman bermain mereka main jungkat-jungkit. They run around. Mereka tuh berlari-larian ke sana kemari. They play hide and seek. Mereka bermain petak umpet. Oke, lanjut ya. Lanjut, Dayu when she was in primary school. Ini Dayu ketika dia ada di SD. Number 1. She started her primary school when she was 7 years old. Dia memulai SD itu ketika dia berusia 7 tahun. She finished her primary school when she was 12 years old. Dia menyelesaikan SD-nya ketika berusia 12 tahun. She walked to school. Dia berjalan ke sekolah. Her school was only 200 meter away from her home. Sekolahnya itu hanya berjarak 200 meter jauhnya dari rumahnya. She went to school with her brother or with her friend. Dia pergi ke sekolah dengan kakak laki-lakinya atau dengan temannya. Number 6 ya. Sometimes her dad took her to school on his motorcycle. Sesekali ayahnya tuh menjemputnya ke sekolah dari sekolah dengan sepeda motor. Sometimes she walked to school by herself. Sesekali juga dia tuh berjalan kaki sendirian ke sekolah. She learned many new things. Dia belajar banyak hal. She learned to write and to read. In grade 1 and grade 2, dia belajar caranya membaca dan juga caranya menulis dan membaca di kelas 1 dan kelas 2. Number 10. Her favorite teacher was Miss Ningrum. Guru favoritnya adalah Bu Ningrum. Miss Ningrum was very smart. Bu Ningrum sangat pintar. He taught the students traditional dance and songs. Dia mengajar siswa tari tradisional dan lagu. She also taught the student to plant the trees. Dia juga mengajar siswa untuk menanam pohon. She also taught the student to take care of the garden. Dia juga mengajar siswa untuk menjaga kebun. One day, she took the student to the local library to borrow book. Suatu hari dia mengajak siswa-siswa ke perpustakaan daerah untuk meminjam buku. Lanjut ya. Ini Dayu Sweet Memory in Primary School. Nah, ini adalah kenangan yang manis ya di SD. Number 1. She and her friends often help Pak Min, the janitor. Mereka dan teman-temannya tuh sering membantu Pak Min, petugas kebersihan. Kemudian because he had so much work to do. Karena Pak Min ini tadi ya punya banyak pekerjaan untuk dilakukan. We felt happy when we could help him. Dia sangat bahagia karena kami sangat bahagia karena dapat membantunya. Itu bisa diganti they ya, they. They felt happy when they could help him. Help-nya juga ketinggal di situ. Number 4, her physical education, PA, teacher, Mr. Laude often took the student to walk around the hills and along the river near the school. Guru olahraganya, Pak Laude itu sering membawanya berjalan-jalan di sekitar tebing dan juga sungai di dekat sekolah. They took a rest under the trees when they were tired. Mereka beristirahat di bawah pohon ketika mereka merasa lelah. Lanjut, number 6.
She learned to ride on bicycle in the schoolyard in the afternoon after school. Dia belajar mengendarai sepeda di sekolah setelah sekolah selesai. She could ride in a small street in the neighborhood with her friend. Dia dapat mengendarai sepeda itu di jalan kecil di lingkungannya dengan teman-temannya. She and her friend often spend hours chatting in the garden grass near the kelurahan office. Dia dan teman-temannya tuh sering menghabiskan waktu untuk berbincang-bincang di rumput hijau dekat kantor kelurahan. The boys climbed the big trees. Cowok-cowoknya itu sering memanjat pohon ya, pohon yang besar. They swam in the river. Mereka berenang di sungai. The river was still very clean at the time. Sungainya masih sangat bersih pada waktu itu. Nah, ini dia ya yang bisa kita temukan. Oke, aku akan pelankan lagi ya. Kalian bisa stop video ini kalau kalian perlu mencatat. Oke, terus ya. Sudah? Lanjut? Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, ini lagi. Kemudian yang ini. Dan ini yang terakhir. Nah, itu dia pembahasan mengenai teks yang sudah ditulis oleh Dayu. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.